Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu prosesi wisuda Angkatan 2 SMP Islam Regis. Yang terhormat Pak Ustadz Agung Abdul Hidayat MPD, Ketua Yayasan Dar El Jannah Al Maunah Bapak Haji Muhammad Nur Rahman Esos, dan kepada Ustadz Gilang Ramadan Esko, kami persilahkan untuk maju ke atas panggung. Angkatan kedua SMP Islam Regis tahun ajaran 2023-2024. Ananda Aril Malik Ibrahim, putra dari Bapak Rasdanil Ibrahim dan Ibu Ayu Yuniani, cita-cita intelijen.
Ananda Aisyah Hansa Fatimah, putri dari Bapak Busdanul Arifin dan Ibu Novita Anggraini. Cita-cita pengusaha kuliner healthy food. Putri dari Bapak Yusmono Komarudin dan Ibu Ita Rosita, cita-cita pengusaha. Ananda Amin Anggun Cahyayan, putri dari Bapak Ahmad Mustafa dan Ibu Eti Sri Cahyayan, cita-cita pengusaha. Ananda Aluna Kwini Akilah Wibowo, putri dari Bapak Ari Wibowo dan Ibu Ayu Krisnyanti, cita-cita pengusaha. Ananda Ayu Kirana Mahaswari, putri dari Bapak Bayu Pritomo dan Ibu Maria Nuraini, cita-cita Ananda. Ananda Azmi Faiza Satini, putri dari Bapak Satya Budi Santoso dan Ibu Astri Faizari, cita-cita doktor. Ananda Bilqis Zahra Lutfia, putri dari Bapak Christopher Yudi Permata dan Ibu Sri Chandra Ratri, cita-cita dokter. Ananda Chandini Putri Kusli, putri dari Bapak Yan Kristiani dan Ibu Amelia, cita-cita pengacara. Ananda Ibnu Syafazalina Putri, putri dari Bapak Amri Santoso dan Ibu Handayani, cita-cita dokter spesialis
Ananda Satikoho Biadi Gegaberi, putri dari Bapak Hari Toro Maderi dan Ibu Eka Wini Widiawati, cita-cita psikolog. Alhamdulillah, selamat kepada guru wisudawan sekolah ini telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah pertama ini. Semoga di jenjang selanjutnya mereka dapat memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Disambutan oleh pembina pengawas pembina suku raya 2 Kota Bekasi, yaitu Ibu Dr. Titi Kurnia Fitri MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Regis beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Regis, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, yang terhormat Ketua Komite dan Bapak Ibu orang tua siswa wisudawan wisudawati yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai, para wisudawan dan wisudawati yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan prosesi wisudanya. Syukur alhamdulillah pada hari ini mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita bisa melaksanakan wisuda purna siswa angkatan kedua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan kerabatnya, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini pun mari kita doakan bersama, barangkali saudara kita, teman kita atau sahabat kita yang sedang kondisi sakit, mari kita doakan bersama-sama agar lekas sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan dan SMP Islam Regis, di mana sekolah ini sudah memberikan kontribusi dan memberikan warna bagi kemajuan pendidikan Kota Bekasi. Tentunya kesuksesan ini adalah support dari Bapak dan Ibu orang tua, guru-guru yang hebat, di mana tujuan pendidikan kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang ingin kita capai adalah pendidikan yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, di mana terdiri dari 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan berkebinekaan global. Karena berkat doa, support, biaya moral itu adalah dukungan dari orang tua. Kalian tidak mungkin bisa lulus sampai saat ini kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Kemudian kalian harus ingat juga budi baik Bapak dan Ibu guru di sini yang sudah luar biasa, telah mendidik, mengajar, membimbing, bahkan tanpa kenal waktu. Saking sayangnya sama kalian, karena ini adalah modal kalian di masa yang akan datang. Demikian anak-anak wisudawan-wisudawati, saya mohon izin berpantun sedikit. Jalan-jalan ke Tanah Flores, jangan lupa lihat Danau Kalimutu. Pasti kalian akan sukses dengan pendidikan yang bermutu. Satu lagi boleh? Buah mangga,
buah durian. SMP Regis emang keren. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya yaitu orasi pendidikan yang akan disampaikan oleh dosen Dr. Fauzan Haryono MPDI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ya Allah, berkat rahmat, hidayah, inayah dan iradahnya pada kesempatan yang mulia ini, di suasana yang cerah ini, di suasana hati yang bahagia, kita bisa menghadiri salah satu acara yang sangat berkesan, sangat berkelas, yaitu wisuda Sekolah Menengah Pertama Islam Regis Kota Bekasi. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan pada uswah kita, kedua kita, tauladan kita, junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga, para sahabat dan para pengikutnya istiqomah sampai yaumil kiamat. Dan mudah-mudahan kita yang bergabung dalam majelis ini mendapatkan syafaat yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SMP Islam Regis Kota Bekasi, Bapak Haji Al-Ustaz Agung Abu Hidayat MPDI Al-Habis, seluruh guru dan tenaga pendidikannya, ketua komite dan seluruh wali atau orang tua, kemudian yang tentu yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan, para wisudawan, wisudawati SMP Regis Kota Bekasi. Para hadirin yang sangat saya hormati dan saya muliakan, mungkin pertama tadi ketika saya mengunjuk salam, ketika menyebut ketua yayasan, saya tidak menyebut nama karena tidak hafal, maaf ya Pak ya. Kemudian ketika saya menyebut kepala SMP-nya malah hafal. Kemudian menyebut gurunya tidak hafal, apalagi nama ibu gurunya belum ada yang hafal. Kalau hafal malah dicurigai. Ya. Dan juga menyebut nama anak-anak yang ada hafal. Kira-kira kenapa saya hafal nama kepala sekolah SMP Islam Regis? Karena Al-Ustaz Haji Agung Abu Hidayat MPD Al-Habis adalah murid Bapak 8 tahun yang lalu.
Nah inilah anak-anakku yang sangat saya cintai. Seorang guru tidak akan pernah melupakan murid-muridnya. Seorang guru persis menganggap Ananda sekalian adalah anaknya sendiri. Sehingga dimanapun, kapanpun, di suasana apapun akan tetap ingat. Jadi anak-anakku sekalian, begitu juga nanti guru-guru hebat yang sudah mengajarkan anak-anakku selama 3 tahun tidak akan pernah melupakan dan selalu mendoakan akan keberhasilan anak-anakku semua. Para hadirin yang saya hormati, ini kesan saya terhadap SMP Regis dulu. Ini bisa jadi orasi ilmiahnya nggak jadi karena kesannya udah terlalu mempesona. Jadi 2 minggu yang lalu saya di Sulawesi Selatan, orasi ilmiah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian lanjut orasi ilmiah lagi di Universitas Muhammadiyah Binjai. Kemudian bulan Maret saya orasi ilmiah di Universitas Tadulako Palu. Kemudian bulan Februari saya orasi ilmiah di Universitas Batanghari Jambi. Dan sebelumnya banyak sekali undangan orasi ilmiah, tapi dari universitas. Hari ini sungguh menggetarkan jiwa, menggoncang dada. Ada undangan orasi ilmiah tingkat SMP. Tentu ini bukan SMP sembarangan, pasti SMP hebat dan akan melahirkan generasi hebat yang cemerlang. Tepuk tangan buat SMP Regis. Ini sebuah pertanda. Artinya kalau lembaga hebat, pasti yang dilakukan sesuatu yang hebat. Kalau orang hebat, pasti melakukan sesuatu yang hebat. Begitu juga sebuah SMP yang hebat pasti melakukan acara wisuda, bukan sekedar seremonial, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang hebat. Dan baru kali ini ada wisuda tingkat SMP, ada orasi ilmiahnya. Ya, maka orasi ilmiah ini saya kasih judul anak muda pemberani. Karena apa? Karena melihat dari prosesi wisuda tadi, maka tidak diragukan lagi bahwa anak-anak SMP Regis bukan anak sembarangan, tetapi anak yang memang di masa depannya akan menghebatkan dan membentangkan semesta dengan kecemerlangan dan kesuksesannya. Anak muda pemberani yang dimiliki oleh Ananda SMP Regis bisa dirangkum 6. Pertama, kita harus berani bermimpi. Ingat, alam mimpi adalah sebuah alam yang melampaui ruang dan waktu. Kita boleh bermimpi di ruang yang tidak satu ruangan dengan tempat kita berada. Kita boleh bermimpi di luar di tempat kita lahir. Kita boleh bermimpi jauh dari tempat tinggal kita. Oleh karena itu, sayang kalau kita hanya bermimpi terlalu dekat, terlalu rendah. Karena memang berani bermimpi adalah berani memasuki alam yang melampaui ruang dan waktu. Ya, artinya apa? Ananda sudah ada tadi bercita-cita menjadi dokter. Ada malah menyebutkan spesialisasi bidang. Ada yang mau menjadi pengacara, ada yang menjadi pengusaha sukses, ada yang ingin menjadi influencer, YouTuber, atau mimpi-mimpi yang luar biasa lain. Tapi mimpi-mimpi itu juga perlu ada pendukungnya. Artinya mimpi dia akan sekedar menjadi mimpi kalau tidak diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Agar mimpi menjadi kenyataan,
agar mimpi menjadi kenyataan. Karena ada menurut pakar motivator, kita itu ada 2 jenis mimpi. Mimpi pertama ketika tidur itu abaikan karena hanya kembang, dan itu biasanya kita tidur dalam keadaan terpejam. Maka orang yang bermimpi dalam keadaan mata terpejam tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang berbahaya adalah ketika dia berani bermimpi ketika matanya terbelalak, karena akan menjadi kenyataan. Kalau ada orang yang berani bermimpi dalam keadaan terbelalak, mata terbuka, diikuti dengan usaha-usaha berikutnya, maka mimpi itu akan segera dipeluk oleh semesta, akan diaminkan oleh para malaikat, akan menggoncangkan aras sehingga pada waktunya menjadi kenyataan. Begitu juga dengan belajar. Jangan pernah otak kita digiring untuk mengatakan tidak bisa. Jangan pernah hati kita mengaminkan kata tidak bisa. Tetapi biasakan otak kita mengatakan belum bisa. Biasakan hati kita mengatakan belum bisa, sehingga suatu hari saya pasti akan bisa dengan cara belajar. Kalau hari ini belum bisa 10 juz hafalannya, jangan katakan tidak bisa. Kalau hari ini belum 20 juz hafalannya, jangan katakan tidak bisa. Kalau belum 30 juz hafalannya, jangan pernah katakan tidak bisa. Saya pasti bisa. Dan hari ini memang belum bisa, tapi tidak mengurangi untuk proses belajar. Maka oleh karena itu, mendidik otak kita, mendidik hati kita, jangan pernah sampai mengatakan tidak bisa, tapi saya belum bisa dan saya siap belajar. Kalau sekali gagal, maka akan saya siap pada proses berikutnya. Apa proses berikutnya? Tentu setelah gagal kita harus berani bangkit. Kita berani bangkit bukan berarti kalau kita pernah jatuh dari sepeda, sepedanya kita singkirkan. Bukan berarti kalau kita belum menguasai suatu kompetensi, suatu materi pelajaran, maka kita tinggalkan. Maka kegagalan justru menjadi pemacu, dan pemicu untuk belajar lagi dan belajar lagi. Ya hadirin yang sangat kami hormati dan kami muliakan, tentu dalam proses pembelajaran ada langkah setelah bangkit. Jadi kata gagal itu tidak ada, kata tidak bisa tidak ada, tapi yang ada saya belum bisa dan saya siap belajar. Setelah berani bangkit, ini dia, letakkan mimpi di sisi dunia mana yang kita suka. Karena sekali lagi, mimpi di luar ruang dan waktu. Kita boleh lahir di Bekasi, kita boleh sekolah di Bekasi, tapi mimpi kita boleh di Mesir, mimpi kita boleh di Istanbul, mimpi kita boleh di New York, mimpi kita boleh di Paris. Jadi mimpi tidak ditentukan tempat. Berani mendunia artinya berani meletakkan mimpi kita jauh dari tempat kita tinggal, jauh dari tempat kita sekolah. Akan kita capai melalui proses-proses untuk mewujudkan di masa depan. Kita letakkan mimpi kita di universitas terbaik manapun, dan itu akan menjadi kenyataan 6 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin Bapak Ibu guru-guru akan menyaksikan 15 tahun yang akan datang, wisudawati hari ini akan menjadi wisudawati terbaik di universitas terbaik. Tapi ingat, kita mungkin tahu kisah Isra Mi'raj. Kita berani bermimpi,
Tapi ketika Nabi Muhammad mencapai derajat tertinggi, di tempat tertinggi, berhadapan di aras Allah, dia tetap mau kembali ke bumi. Artinya apa? Kalau cita-cita kita berhasil, kalau cita-cita kita sukses, jangan lupa berbagi. Berbagi dalam artian pengalaman kita bagikan. Kemudian niat baik kita bagikan. Usaha baik selalu kita bagikan. Berarti ada kewajiban dari Bapak Ibu orang tua yang hadir hari ini untuk membagikan kesan-kesan baiknya kepada masyarakat luas, bahwa kalau ingin memasukkan anak yang ingin anaknya mendunia, berani bermimpi di sudut-sudut terjauh dunia, maka masukkan anaknya di SMP Islam Regis Kota Bekasi. Tepuk tangan buat saudara-saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua setelah menjadi wisudawan ini menjadi pembelajar-pembelajar hebat berikutnya. Buktikan bahwa nasihat guru hebat di Regis, buktikan motivasi guru hebat di SMP Islam Regis akan diamalkan, akan diaplikasikan pada jenjang berikutnya, sehingga pada akhirnya bisa membanggakan SMP Regis, bisa membanggakan Bekasi, bisa membanggakan Indonesia, dan akhirnya bisa membanggakan dan menggetarkan semesta dengan kecemerlangan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi pendidikan kedua akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Kiai Haji Mufti Amin Abdul Ghani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمن ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang dirahmati Allah, al-mukarram al-mukarram Bapak Kiai Sadil Jannah al-Mauna Ustaz Muhammad Rahman, juga Bapak Kepala Sekolah SMP Regis, SMP Islam Regis Ustaz Agung Abdul Kai, juga tidak lupa alhamdulillah yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah kepada kita semua, Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Direktur Pasca Sarjana Wisma Bapak Dr. Fauzan MPD Hafizahullah, juga Al-Mukarramah Ibu Pengawas Pembina Raya 2 yang tadi juga sudah memberikan orasinya Hafizahullah Ta'ala, juga segenap Dewan Guru Asatidz wal Ustadzat SMP Islam Regis yang Allah, dan juga segenap Ananda Wisnu-Wisnuwati, juga Bapak Ibu Senat undangan Wali Wisnu Sulawati tentunya yang juga sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ghafur. Salat barakat salam mari kita haturkan kalimat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tadi sudah sangat cukup dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari pembicara sebelumnya, Bapak Direktur dan juga Ibu Pengawas Pembina. Sedikit barangkali yang bisa sampaikan dalam 9 menit lebih tepatnya pesan nasihat saja kepada anak-anak yang baru saja sudah.
Dalam orasi singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan Islam sesungguhnya bertolak pada 3 hal. Ini yang paling utama. Yang pertama, bagaimana kita menanamkan akidah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ibadah kepada Allah dan juga bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, bagaimana berakhlak al-karim. Dan ini sebagaimana yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam, lalu kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabat sekaligus mempraktekkan, mengaplikasikannya. Yang terangkum dalam 3 hal. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Iman tentunya terkait dengan Islam, iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua tentang arkanul Islam. Jadi kaitan dengan ibadat. Nanti berbicara tentang rukun Islam atau ibadat, kaitannya dengan fikih. Fikih terbagi 4, ada ibadat, munakahat, muamalah, dan jinayat. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan, yang kaitan dengan akhlak, al-karimah ataupun karakter. Baik akhlak dalam konteks hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama makhluk Allah, bukan hanya manusia tapi juga dengan seluruh makhluk Allah. Sesuai dengan bilangnya, mereka sangat mumpuni. Dan ini yang akan nanti dibawa kelak di kemudian hari. Bukan hanya di dunia ini tapi juga bekal untuk di akhirat tentunya. Tapi tadi apa yang disampaikan beliau, Masya Allah, sekian tahun ke depan kita akan menyaksikan bagaimana anak-anak kita ini mungkin ada yang melanjutkan di Timur Tengahnya, mungkin ada di Eropa, di Amerikanya. Insya Allah kita tidak khawatir dimanapun mereka belajar, jurusan apapun yang mereka ambil, karena insya Allah nilai-nilai yang tadi disebutkan sudah ditanamkan sejak ini, baik karakternya, akhlak karimahnya, kemudian rukun Islam, rukun imannya, insya Allah sudah ditanamkan kepada anak kita. Semoga apa yang sudah didapatkan di SMK Regis ini bermanfaat dan juga berkah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali sedikit pesan nasihat yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir, ini paling akhir, juga jangan lupa anak sekalian bahwa tugas kalian menuntut ilmu sebagai muslimah bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga ada kewajiban untuk menyampaikan kembali ilmu itu di tengah-tengah masyarakat nanti. Apapun status pangkat jabatan kalian kelak, maka kalian punya kewajiban untuk selain mengaplikasikan, mengamalkan ilmu itu dan juga menyebarkan kembali. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali untuk kemudian nanti sejenak kita berkonsentrasi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa 'ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma ighfir lana wa warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil ashabi wa li'a'immatil masyayikhina wa limashayikhina wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhum waj'al tafarruqan ba'da tafarruqan barakan ma'suma la tad'a fi nafsin mahmuma bi rahmatika ya hannan ya mannan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una
Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurrahum wa fi ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahli khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa innaka as-sami'ul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.